وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Yang saya muliakan Bapak-bapak dan juga ibu, para orang tua kami, saudara dan saudariku, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk sama-sama kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita, terutama kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa juga kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada beliau, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia dengan sunnahnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dalam urutan hadis 6537, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hal-hal yang terjadi di akhir zaman, di mana beliau menyampaikan ada 4 hal di situ. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah, mudah-mudahan diridhai Allah daripadanya, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarabuz zaman, sudah semakin cepat peredaran zaman atau waktu. Jadi kalau kita lihat memang perputaran waktu saat ini cukup cepat. Memang kalau kita perhatikan jam ya biasa-biasa aja, itu seperti yang kemarin perjalanan biasa. Tapi dari segi hadis sudah jelas peredarannya, perputaran waktu itu semakin cepat di akhir zaman ini. Ada beberapa hal yang menyebabkan itu, ya. Sebagaimana dalam hadis Tirmizi dalam urutan hadis yang ke-1515, nanti bisa dicek dari Sahih Tirmizi. Saya ulangi, urutan hadisnya 1515. Ini juga disampaikan oleh Abu Hurairah, yakhruju fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman rajulun yabtiluna dunya biddi, seorang laki-laki yang menggadaikan agama untuk mendapatkan kesenangan dunia. Ini sudah ada, di mana kita lihat ya, banyak orang yang tidak lagi peduli dengan hukum-hukum Islam. Mereka hanya berpikir bagaimana supaya bisa mendapatkan sebuah kesenangan di dunia. Masalah agama itu dikesampingkan. Itu yang ada. Nah, kemudian yang kedua, yang terjadi di akhir zaman ini yang menyebabkan waktu itu semakin cepat kata Rasul adalah
yang indah, lembut, berasal dari bulu domba. Artinya penampilan. Ya, kalau kita lihat dari segi penampilan juga, mereka itu cukup menarik. Ya, bisa salah sangka lah kita bisa terbuai dengan penampilan. Mungkin dia pakai sorban, bicara agama oke, pokoknya hebat. Kalau dari segi logika kita lihat. Kemudian yang ketiga, walisanuhu min sukar. Ngomongnya itu atau lidahnya itu manis seperti gula. Ini juga sudah ada. Manis ngomongnya. Pokoknya tidak ada yang salah kalau dia ngomong. Wakal bohong kalbutan, akan tetapi hatinya itu seperti hati serigala. Walaupun dia manis ngomongnya, tapi mau menerkamannya. Bagaimana supaya, kalau ibarat pepatah mengatakan musang apa namanya itu? Musang berbulu domba. Jadi dia ikut bergabung di situ. Jadi kita ngumpul semua baru diterkam. Nah, itulah ibarat manusia seperti itu. Ngomongnya manis, penampilannya oke, menawan gitu. Orang tertipu dengan penampilan. Tapi di samping itu dia gadaikan agama itu. Dia pandai berbicara masalah Al-Quran, dia pandai berbicara masalah hadis dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu semua hanya omongan belaka demi untuk menarik keuntungan. Apabila itu sudah terjadi, kata Rasul, "Batazir sah", maka tunggulah masa kehancuran. Dan itulah salah satu yang menyebabkan waktu itu semakin cepat. Ya, kalau kita perhatikan. Namun ya kita tidak tahu ya, apakah dengan cepatnya peredaran waktu ini terjadi, ini akan menyebabkan akan datangnya hari kiamat itu kita tidak tahu. Karena jangankan kita, Rasulullah saja ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang hari kiamat, beliau tidak tahu. Itu pun sahabat nggak tahu kalau itu malaikat Jibril yang datang. Umar bercerita kepada kita semua, beliau menyatakan, Zata yaumin iztala alina rajulun Sadiqul bayan isyadi Sadiqul sa'ri La yura alaihi min ahad. Suatu saat ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasul, kata Umar, tiba-tiba datang seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini kami tidak kenal siapa dia. Tidak ada bekas, la yura safari, tidak ada bekas perjalanannya, bekas tapak kakinya itu tidak ada. Kalau menurut kita berarti ini kuntilanak. Menurut kita gitu kan, karena tidak ada nampak kakinya. Kalau bahasa kita berarti ini kuntilanak, tidak nampak kakinya gitu. Dan tidak ada yang kenal. Rambutnya itu hitam, pakaiannya serba putih. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia dempetkan dua dengkulnya di dua dengkul Nabi. Wa wada'a yadayhi ila fakhizaihi, kemudian dia letakkan kedua tangannya di atas dua paha Rasul. Nah, ketika beliau sudah meletakkan dua tangannya itu, salah satu yang ditanya oleh malaikat Jibril itu, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, coba beritahukan aku tentang hari kiamat. Apa jawaban Rasul? Beliau menjawab, qala mal mas'ulu anha minaz za'id
Orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Itu jawaban Rasul. Jadi artinya Rasul nggak tahu tentang hari kiamat itu, beliau nggak tahu kapan akan terjadinya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Luqman, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah yang lebih mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, hanya Allah yang mampu menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang bisa mengetahui bagaimana keadaan seorang bayi di dalam rahim seorang ibu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, tidak ada manusia yang bisa tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada yang bisa tahu manusia itu kapan dia akan mati, di mana dia akan mati, tidak ada yang tahu. Semua itu adalah kekuasaan Allah. Tetapi ketika Rasulullah bertanya, Ya Muhammad, akhbirni anil amaratiha, wahai Muhammad, coba kau kasih tahu aku tanda-tanda hari kiamat. Barulah beliau bisa menjawab. Apa jawaban beliau di situ? Yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha, seorang budak atau pembantu yang melahirkan anak tuannya. Itu salah satu. Yang dimaksudkan seorang pembantu melahirkan anak tuannya itu adalah seorang anak yang menjadikan orang tuanya menjadi pembantu di rumahnya sendiri. Itu dia. Jadi orang tuanya ini sudah jadi nenek, jadi punya anak lagi. Itu yang dimaksudkan. Pakaian cucunya dia yang nyuci, masak untuk anaknya dia lagi. Seharusnya dan tidak seperti itu pun sudah dimasakin, sudah dijagain anaknya, sudah dicuciin pakaian anaknya, malah dibentak-bentak lagi orang tuanya. Nah, jadi intinya kalau sudah terjadi anak yang durhaka seperti itu menandakan dekatnya hari kiamat. Nah, jadi itulah dia. Makanya peredaran waktu itu semakin cepat. Itu tanda hari kiamat ini akan terjadi. Yang kedua, tanda yang kedua adalah wayan musul amal. Semakin banyak orang berkurang orang melakukan amal ibadah atau amal soleh. Sudah semakin berkurang. Di mana-mana udah pada malas semua. Ya, kalau yang namanya ngaji itu udah pada malas semua. Baca Al-Quran malas. Ya, salat sunat pun malas, salat tahajud apalagi, salat duha juga sudah jarang yang melakukan. Sudah semakin berkurang orang melakukan amal soleh. Itu menandakan sudah dekatnya hari kiamat. Coba kita buktikan saja sekarang. Ya. Orang lebih dominan ketika ada artis, ya kan? Datang ke suatu daerah, wah ramai itu, minta tanda tangan, foto-foto, kan gitu kan, sampai menangis-nangis gitu kalau nggak dapat, gitu. Bahkan sampai pingsan-pingsan gitu. Tapi tidak pernah kita lihat ada seorang kiai, seorang ulama yang datang ke suatu daerah, ya, sampai seperti itu. Rame-rame memang, tapi tidak sampai seperti yang tadi. Kalau artis datang minta foto apa semua itu enggak ada. Itulah kebalikannya. Jadi artinya lebih dominan dari, lebih ramai orang melakukan kemaksiatan daripada harus melakukan amal ibadah. Lebih banyak orang melakukan kemungkaran. Apalagi dengan tragedi sekarang ini, ya, kemarin tembaknya 6 anggota FPI. Ini dengan berbagai macam alasan dan sebagainya, gitu kan? Mereka berbuat dalih begini begitu, yang katanya dia melawan, tapi yaitu secara logika kita, kalau itu terjadi penembakan di tempat, kalau dia mati di situ, maka
keimanan kita yang semakin berkurang sehingga amal ibadah itu juga semakin berkurang. Padahal dengan kita berkumpul seperti ini di masjid atau di dalam majelis-majelis taklim, itu akan membuahkan hasil yang cukup hebat. Salah satunya Rasulullah SAW menyatakan, "Man ijtama'a fi buyutillah yatluna al-kitab wa yatadarrasuna illa nadalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah." Siapapun yang berkumpul di dalam rumah Allah ini, dia membaca Al-Quran, kemudian dia pelajari Al-Quran. Ini kita pelajari Al-Quran, mempelajari hadis Rasul. Illa nadalat 'alaihim as-sakinah, kecuali akan diturunkan sebuah kasih sayang oleh Allah. Apa namanya? Sebuah ketenangan oleh Allah. Sakit. Tapi kalau masih juga kita datang ke sini gak tenang, Allahu a'lam ya. Makanya kalau datang ke masjid itu lupakan dulu, tinggalkan. Kalau memang kita punya masalah, punya hutang, tinggalkan di rumah. Di sini kita minta solusinya kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan solusi. Selama kita datang kemari itu dengan ikhlas, tidak ada yang macam-macam. Jangan pulang gara-gara nanti dan kalau gak ngaji nanti gak diakui jadi pimpinan pantun. Ya, kalau saya gak ngaji nanti gak dibilang anggota Muhammadiyah. Gak harus seperti itu. Kita datang ngaji kemarin itu bukan karena itu, tapi kita ngaji itu karena mengharapkan ridho Allah. Itu tujuan utamanya. Jangan yang nyeleneh-nyeleneh. Kita berniat. Nah, jadi itu. Jadi yang jelas perbanyak amal soleh itu. Karena itulah yang bisa menyelamatkan kita. Tanpa itu kita tidak akan bisa buat apa-apa. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, yang menandakan hari kiamat ini semakin dekat. Yang ketiga adalah wayul qasur. Semakin banyak orang pelit, takut bilang apa, ya, sehingga mau berinfak malas gitu. Takut dia nanti kalau dia berinfak, besok mau makan apa? Masih terpikir seperti besok ini duit mau ini. Kalau sudah seperti itu udah, nggak usah kita berpikir seperti itu. Kalau memang sudah niat ya udah, insya Allah Allah akan ganti. Ya, masalah rezeki besok itu Allah sudah atur. Nggak perlu kita khawatir. Takut kita miskin gara-gara cuma 2.000 atau 5.000. Nggak ada miskin gara-gara itu. Bahkan lebih besar lagi penggantinya nanti diberikan oleh Allah. Itu. Jangan kita khawatir. Cecak saja yang tinggalnya di atas sana itu nggak pernah khawatir. Ya, nggak pernah khawatir. Tinggal makan aja Allah kasih makanan. Itu cecak. Apatah lagi kita sebagai manusia yang sudah diberikan kesempurnaan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Artinya kita sudah sempurna dikasih oleh Allah. Kok malah kita yang takut? Nggak perlu kita khawatir. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang pelit, orang yang kedekut mendikir. Itu dia. Karena itu juga akan menjadi penolong kita nanti. Harta yang kita infakkan itu akan menjadi penolong kita. Tidak hanya di akhirat, semasa kita berada di dalam kubur saja, itu sudah menjadi penolong kita. Apalagi juga di dunia ini. Orang yang selalu berinfak itu akan selalu diberikan keberkahan umum oleh Allah. Jadi nggak usah khawatir. Ya, jangan kita mengatakan kalau begini, nggak usah. Itu semua titipan dari Allah. Maka kan sering saya katakan, kalau kita ini tukang parkir. Kenapa saya katakan tukang parkir? Coba lihat tukang parkir di mana-mana.
Ya, kalau lalu pajak apa ini namanya? Betul tak? Pajak UKA pasti ada tukang parkir di sini. Sebanyak kereta yang dia jaga ataupun mobil yang dia jaga, tukang parkir itu nggak pernah sombong. Mungkin kita berpikir itu kan bukan kereta dia, itu kan bukan mobil dia. Ya betul. Makanya dia nggak sombong, betul. Begitu juga ketika satu persatu mobil ataupun kereta itu meninggalkan tempat parkir, tukang parkir itu bukannya sedih, tapi malah senang. Itu tukang parkir. Jadi kita ini seperti itu. Jangan pernah kita merasa sombong dengan apa yang kita miliki saat ini. Bapak Ibu punya mobil mewah, punya rumah mewah, jangan sombong. Itu cuma diparkirkan oleh Allah sama kita. Kita ini cuma tukang jaga, tukang parkir, disuruh jaga oleh Allah. Ya, walaupun sebanyak manapun harta kita, sebanyak manapun anak kita, mau sehebat apapun anak kita, itu semua diparkirkan oleh Allah. Kita tukang parkirnya. Satu saat ketika itu semua diambil oleh Allah. Tengok kemarin, ketika terjadi banjir di Medan ini, heboh semua, merasa bersedih dia. Baru kasurnya yang hancur, udah sedih. Baru kasur, belum nyawanya. Itu kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita merasa memiliki, sehingga kita khawatir kalau nanti kita hilang ini semua. Khawatir itu nanti karena merasa memiliki. Padahal yang memiliki itu hanya Allah. Kita ini cuma disuruh menjaga. Jadi kalau diambil oleh Allah, ya udah diambil. Itu hak Allah. Jangan gara-gara itu kita mati-mati Allah, kita berburuk sangka kepada Allah. Wah, Allah nggak adil sama Allah. Semua diambilnya, rumahku masuk air semua, masuk lumpur. Dia marah sama Allah. Padahal yang punya itu Allah, kok dia pula yang marah. Pernah nggak kita lihat tukang parkir? Jangan kau bawa keretanya, jangan kau bawa mobil. Nggak ada. Orang dia merasa nggak punya kok, malah dia senang. Ya, semakin banyak yang pergi, ya udah dia tenang. Itu seharusnya kita. Sehingga tidak ada sifat memiliki, ya sifat sombong itu tadi. Ya, tidak ada sifat pelit kita tadi. Ah, ini bukan ini Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Dan dengan cara berinfak dan bersedekah. Itulah. Jadi kalau surah itu terjadi, insya Allah aman kita. Nah, kemudian yang keempat, salah satu tanda hari kiamat itu sudah dekat. Yang keempat adalah wa yazharul fitan. Sudah jelas fitnah di mana-mana. Fitnah itu bisa diartikan ujian, musibah, bencana. Karena al-mal wal ban fitnah, dan Allah salah satu contoh. Harta, anak itu fitnah, ujian. Jadi kalau kita perhatikan memang di mana-mana sekarang. Nggak pernah selama saya tinggal di Medan ya, hampir 20 tahun, baru kali ini saya tahu ya kalau hujan itu banjir semua. Sudah hampir 20 tahun saya tinggal di Karya, baru saya tahu air itu naik, tapi nggak sampai ke rumah, cuma di depan gang. Nggak pernah air dari itu meluap. Nah, ini artinya apa? Ini sebuah
sebuah peringatan dari Allah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita selaku manusia ini sudah jelas-jelas terang-terangan melakukan kemaksiatan di bumi ini. Itu salah satu penyebabnya. Ya, mulai dari tingkat bawah sampai ke atas yang melakukan kemaksiatan, macam terorganisir. Ya, kita lihat saja sekarang anak-anak muda contohnya, udah gak malu lagi ya, gandengan di tengah jalan, yang berutang di tengah jalan, gak malu lagi. Dan gak ada malu di tempat umum. Padahal itu bukan mahramnya, bukan istrinya. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, la yakhluwanna ar-rajulu bi imra'atin illa bi mahramin. Janganlah seorang laki-laki dengan perempuan berada dalam satu tempat yang tidak ada mahram. Itu sudah jelas seorang awas. Kenapa? Karena di tengah-tengahnya itu ada syaitan. Awalnya pegangan tangan, lama-lama setan, ya kan? Itu makhluk paling sabar ya. Kalau kita kalah sabarnya sama iblis, dia tunggu, bisik-bisikannya, anak ngapain kok pegang-pegang kanan aja, kan gitu. Itu iblis, sabar ya, lama-lama terbuai juga dengan omongan setan. Akhirnya terjadi perzinahan. Tapi orang menganggap perzinahan itu hanya bersetubuh. Dia berduaan saja itu sudah termasuk zina. Yang bukan mahram, duduk berduaan, itu juga sudah termasuk zina. Apalagi sampai pegang tangan dan lain sebagainya. Nah, itu sudah tidak asing lagi sekarang, sudah tidak tertutup lagi, sudah jelas-jelas. Belum lagi hal-hal yang lain yang dilakukan oleh para elit-elit kita yang menzolimi ya bangsa ini sendiri, sehingga itulah yang menyebabkan. Karena Allah sendiri menyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak jelasnya kehancuran di daratan maupun di lautan, itu semua hasil tangan-tangan manusia. Itu dia. Jadi jangan kita salahkan Allah. Wah, ini bencana alam, betul kalau kita lihat dari segi logika. Tapi dari segi hukum Al-Quran itu sudah jelas hasil perbuatan kita. Kenapa bisa terjadi banjir bandang, bisa terjadi longsor? Itu disebabkan kita. Karena dari awal Allah katakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengatakan, kami tidak membuat kerusakan, kami membuat perbaikan. Gunung semua dikeruk, pohon-pohon besar ditebang, katanya membuat perbaikan. Tapi Allah jawab, ala innahum humul mufsidun wa la tadrun. Kalian tidak membuat perbaikan, kata. Tapi sebaliknya, kalian membuat kehancuran, tapi kalian tidak sadar. Sudah diingatkan kita oleh Allah, tapi masih juga kita langgar itu. Maka ketika kita langgar hukum itu, maka berlakulah hukum Allah. Allah kasih kita cara. Itu dia. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya katakan. Kemudian yang terakhir yang kelima, salah satu tanda hari kiamat itu sudah dekat. Yang kelima adalah wayaksul haq, banyaknya haraj. Qalu ya Rasulullah ayyuma huwa? Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan haraj? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qatlul qatl. Banyaknya orang saling bunuh membunuh. Sudah jelas, ya. Jadi surah An-Nisa jelaskan 39, seorang
Muslim yang membunuh orang Islam atau sama-sama Islam membunuh Islam, tuh, maka tempatnya di dalam neraka jahanam. Bahkan dia akan dilaknat oleh Allah. Jadi kalau sempat orang Islam yang membunuh itu dalam selesai, karena itu janji Allah, dilaknat tidak hanya di akhirat tapi di dunia ini. Sudah mulai dia dilaknat oleh Allah. Hidupnya akan sengsara dan bahkan dia akan bertempat di tempat yang paling bawah dalam neraka. Jadi memang itu sudah jelas sekarang. Banyak orang saling membunuh. Seorang orang tua membunuh anak kandungnya sendiri. Anak membunuh orang tuanya sendiri. Saudara membunuh saudara gara-gara harta warisan dan lain sebagainya. Istri membunuh suami, suami membunuh istri, kawan membunuh kawan. Itu terus terjadi di Indonesia. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka itu menandakan kalau hari kiamat itu sudah dekat. Nah, jadi bagaimana caranya sekarang? Sebelum itu terjadi, maka mari kita sama-sama perbanyak amal ibadah kita. Karena semua itulah yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tanpa amal ibadah, kita tidak akan bisa buat apa-apa. Kita akan kosong kelompok. Ya. Jadi sebelum datangnya hari kiamat, ya, marilah kita persiapkan dulu sebanyak-banyak. Karena Allah sendiri menyatakan tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkan bekal hidupmu di akhirat. Dan sebaik-baik bekal hidup di akhirat itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu 5 hal, ya, tanda-tanda hari kiamat itu sudah dekat kata Rasul. Yang pertama, waktu semakin cepat, kemudian berkurangnya orang melakukan amal saleh, kemudian banyaknya orang pelit, kemudian sudah jelasnya fitnah di mana-mana, kemudian yang kelima sudah banyak orang saling membunuh. Nah, jadi kan ini semua sudah terjadi, ya. Nah, jadi intinya sekarang tinggal nunggu aja. Cuma tanda-tanda yang lebih dekat lagi itu belum, ya, kemunculan dajjal, kemudian asap, ya, asap tebal, kemudian api, itu belum. Keluarnya binatang yang bisa bicara, itu belum. Jadi yang paling dekat itu. Tapi Rasulullah sendiri menyatakan selama masih ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, hari kiamat itu tidak akan terjadi. Kan begitu. Nah, cuma jangan sampai lah dajjal itu kita jumpai. Karena sehebat apapun iman kita bisa-bisa terpengaruh kita. Kan gitu. Makanya kita selalu berdoa selesai kita membaca tasawuf akhir, mau salam kita baca itu. Selamatkan kami dari fitnah dajjal. Itu dia. Karena itu tadi, sehebat apapun kita bisa terpengaruh dengan